Oke, pantun dulu nih. Kalian balas ya nanti ya. Siap. Ada gula, ada semut. Cakep. Ada garpu, ada sumpit. Cakep. Apa lagi? Aduh, aku bad mood. Kenapa tuh? Karena aku lagi nggak punya duit. Aduh. Kasian banget. Ya, aku ada pantun balasannya nih. Oke, boleh. Ada kadang nginjek kaktus. Cakep. Pinjem aja duit 100. Oke. Agar silaturahmi tidak terputus. Iya. Bolehkah pinjam 100? Boleh. Tapi Enak nggak ada duit ya. Di belakang ya Iya. nanti ya. Tapi masa iya sih Kak Cecen loh sebagai, masa iya Kak Cecen nggak punya duit sih? Padahal kan masih ya setengah bulan gitu kan ya. Masih tanggal berapa loh Kak? Gila sih. Biasalah si Cecen mah BPJS. Apa tuh BPJS? Oh, aku lupa. Budget? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Ih, emang sosialisasi apa sih? Ifat kalau ngomong tuh suka bener gitu. BTW BPJS-nya kelas berapa nih? BPJS-nya kelas paling kakap karena sangat boros. Aduh. Parah. Ngeri. Tidak untuk dicontoh. Tidak untuk dicontoh. Emang biasanya kakak kemarinnya seberapa sih? Masa sebanyak apa sih untuk anak kos nih? Aduh, sebanyak apa ya kira-kira? Kalian biasanya pengeluaran paling banyak tuh buat apa? Maksudnya buat makan sih. Kalau aku kadang ada aja kepengen kalau nggak es teh tuh pentol gitu. Oh. Ya. Pentol belakang kantin. Iya tapi pentol kemarin aku coba enak. Iya, enak banget sih. Karena aku lihat teman-teman tuh pada beli gitu kan. Berarti kayaknya apa sih kayak kurang nggak selera gitu loh. Tapi ternyata waktu coba juga enak Iya. juga gitu loh. Abang kenyang. Oh, kerja. Iya. Ya, tapi aku juga biasanya uang tuh juga habis di jajan sih kalau paling banyak tuh. Kalau habisnya dimakan mah nggak apa-apa ya, ini Iya. jajan gitu loh. Jadi itu kan porsinya kan kecil tapi sering gitu loh, dan sedangkan nominal yang dikeluarin tuh juga iya kecil sih, cuma kan sering. Jadi tiba-tiba tuh kayak loh duit gue kemana gitu, karena sering saking seringnya jajan gitu kan kita nggak sadar tiba-tiba duitnya juga udah nggak ada kayak gitu. Kadang tuh yang susah ini sih nolak ajakan temen. Iya, Gitu sih. Tiba-tiba kayak ayo ke ini ya. Enak gitu. Berita orang yang nggak enak. Nah, gitu. susah Iya. ya bun ya kalau udah kayak gitu. Lama-lama nggak ada nih duitnya tuh. Iya. Padahal waktu nggak ada duitnya juga temennya juga nggak ada. Iya. Jadi Minta tolong ke siapa? minta tolong ke Iya juga siapa? Mau minta tolong juga nggak enak lagi. Nggak enak lagi. Gitu tuh kan. Gitu. Ya begitulah derita orang-orang yang nggak enakan tuh. Karena emang ini ya berhubungan sama orang lain. Iya. Tapi parah juga sih kalau karena kita nggak bisa kontrol terus duitnya tiba-tiba hilang aja gitu. Kayak Kalau Fani sempat kesulitan nggak sih waktu awal-awal jadi kita kan anak rantau semua nih. oh iya, kita tim perantau nih. Iya kita Iya. tim rantau. nih. Naks rantau. Naks rantau. Kayak dulu kan pas masih SMA atau masih di rantau kayak tinggal makan ya tinggal makan langsung Iya, disiapin. udah ada gitu. Tapi kan. tuh di sini kayak gimana caranya 20.000 tuh bisa untuk sehari. Gitu, kayak sempat sulit sih, kadang tuh sempat dimarahin juga kok segini udah duit dikasih Kak, kayak kok nggak masih kurang, sampai dimarahin terus langsung Tapi kalian kewalahan nggak kalau untuk ngatur uang kayak gitu? kayaknya kalau aku sih lumayan sih. Bisa kontrol lah. Oh kak, jadi Iva lumayan bisa Iya. gitu ya. Ajarin dong Po. Ajarin dong. Kita mah masih pemula. Lucu sih. Kalau aku sih ini ya rasanya kayak karena aku tuh ini jujur pertama kali aku ngerantau gitu. Jadi aku nggak pernah punya pengalaman jauh dari orang tua terus manage uang sedikit tuh enggak, karena kan terbiasa di rumah kalau nggak ada ya dikasih gitu loh. Tapi kan ini kan kita ya kalian tau lah anak rantau kalau duit habisin kadang nggak enak gitu mau Iya, minta orang tua. Nah, jadi kayak nggak enak tapi ya harus bertahan hidup gitu. Tapi kalau menurut aku memang manage uang tuh susah. Kalian juga ngerasa susah gak sih? Susah sih. Betul. Emang biasanya kalau udah susah tuh nggak tahu lagi harus gimana sih. Iya. Pokoknya harus irit banget. Aduh,
udah ngatur strategi nih gimana bisa bertahan di musim paceklik gitu kan ya. Udah nggak punya apa-apa. Aku sumpah gak punya apa. Terus jadinya juga bingung gitu loh, endingnya mau ngapain. Tapi biasanya kalau kalian bener-bener gak punya duit tuh, kalian apa sih yang bakal dilakuin? Kalau aku ya, atau Kak Iva dulu deh, silakan. Aku sih biasanya dipesenin ya sama kakakku. Ah. Kalau udah nggak punya duit minta aja ke kakak gitu. Alhamdulillah selama ini selalu tercukupi. Aduh, anak pertama tidak bisa relate. Oh iya, ya. Tapi juga punya kakak. Iya, punya kakak sih. Ya, jadi aku solo player di sini. Anak pertama sendiri. Tapi susah juga sih kan, tetap nggak enak minta kakak kan, kayak Iya. ya tapi masa Iya sih. di Solo yang murah ini nggak cukup. Itu aduh, apalagi kan ini ya apa, kakak juga alumni sini, jadi kayak perbandingannya jelas ya. Oh, gitu. Kayak, Jadi masa sih kamu nggak cukup gitu. Ngapain itu aja antara yang salah Faninya atau Iya. solonya. kayak akunya sih. Aku pernah sih kalau di masa-masa benar-benar gak punya uang, bukan gak punya uang sih, kayak lagi ngirit gitu, cenah kayak makan tuh ya udah pakai kerupuk doang gitu. Aduh, sedih banget kalau itu Iya. makan kan nggak enak gitu ya kalau minta ke orang tua itu. Terus kayak ya udah, yang penting kan makan gitu loh, biar ada energi buat kuliah. Terus akhirnya itu, tapi itu tidak untuk dicontoh ya, jangan makan kerupuk doang, makan sayur, Iya. makan buah, Memang makan ada salad, daging makan protein gitu. Harus seimbang isinya. Minimal kalau mau beli 5.000 mie ayam. Gitu ya. Emang ada mie ayam? Ada Gimana? di samping ini, ada di dekat kampus. Pasti kamu nggak tahu sih. Iya kamu. Yang dekat jual buah itu ya. Iya kan? Jangan, kita nggak dulu ya. Tiba-tiba langsung ada sponsor mie ayam. Hubungi nomor di bawah ini. Oke, tapi gini guys, ngomongin tentang manajemen uang nih ya kan, kalian kalau sadar nggak sadar nih kalau manajemen uang itu sebenarnya skill basic, kayak Iya, skill dasar banget yang setidaknya tuh harus kita kuasai gitu. Kalau ya kita lihatlah kehidupan kita tuh nggak lepas dari uang gitu loh. Iya. Kita makan beli uang, kita mau minum beli uang, kita Mau belajar vacation. aja, mau healing, mau Iya. senang aja tuh Bener. butuh duit gitu. Kita siaran ini juga pakai duit kan? Iya. Pakai UKT. Ya cuman sebatas kayak mau ngeprint apa gitu juga perlu duit. betul. Kayak dunia ini mana yang tidak ada butuh duit. Betul gitu kan. betul. Kalau Iya. menurut Fani nih, manajemen uang yang baik itu memang seperti apa sih? Kalau dari aku pribadi ya Kak, aku kan juga masih belajar nih, sepuh ya. Betul. Ajarin dong. Kalau aku sih pastinya tuh dimana kita harus bisa nahan sebenarnya kita perlu beli sesuatu ini emang perlu, butuh atau emang ingin doang. Soalnya kan memang kita harus mikir-mikir lama gitu kan, kayak harus ada nahan diri gitu. Menurut aku sih gitu ya. Dan uang yang dikasih orang tua juga seenggaknya jangan sampai habis ludes sih. Menurut aku sih. Tapi seberapa penting sih sebenarnya manajemen uang buat kehidupan kita sehari-hari itu? Kalau penting banget sih, soalnya bisa buat pada saat kita dewasa pastinya ya perlu ya kayak gitu. Karena emang kedepannya kan kita bakal ya kalau lanjut tuh kan Nggak kita bisa. akan mau apa cepat atau lambatnya kita pasti bakal belajar untuk mengatur keuangan kita sendiri. Betul. Itu sebuah skill yang emang penting banget untuk Betul. untuk semua orang lah ya. Kalau menurut Eva, emang sepenting apa sih manajemen uang itu? Penting banget sih. Kayak kita kan sehari-hari kan hidup ya dengan uang tadi kan, ibaratnya uang itu adalah bahan bakar lah buat betul sih, memenuhi betul sih. kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita punya manajemen keuangan yang baik, ya udah kita kan nggak perlu stres atau pusing-pusing mikir gimana sih caranya bertahan dengan uang segitu gitu. Ya udah hidup kita kan bakal lebih tenang, lebih damai Betul. gitu. Karena emang bener sih kalau menurut aku nih ya, tanpa manajemen uang yang baik, katakanlah kita dapat pemasukan sekitar berapa ratus sekian gitu. Orang dengan manajemen uang yang buruk itu pasti dia nggak akan kepikiran uang 500.000 ini dia alokasinya selama sebulan itu bakal dia pakai buat apa aja kayak gitu. Masalahnya kalau kasusnya kita kan mahasiswa ya, masih dapat income dari orang tua, terus juga masih ada ya mungkin
kita nggak perlu khawatir lah uang itu datang dari mana. Tapi kalau case-nya untuk orang-orang yang emang udah kerja atau apalagi yang memang udah nggak bergantung sama orang tuanya itu, kalau manajemen uangnya itu nggak baik bisa bahaya gitu loh. Karena di katakanlah di tengah bulan gitu udah benar-benar nggak ada nggak ada pemasukan gitu ya, mereka benar-benar nggak punya apa-apa lagi, padahal mereka waktu itu ya butuh makan gitu loh. Terus kalau mereka maksudnya akal pikirnya masih jalan ya, makanya mereka pinjam dong. Tapi kan kadang ada tuh kalau orang-orang yang udah nggak punya duit maling atau apa misalkan melakukan tindakan kriminal yang harusnya nggak boleh sih. Iya, gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya takutnya nanti malah apa sih, orang-orang tuh jadi menghalalkan segala cara buat dapat uang gitu loh. Padahal kan sebenarnya konsepnya nggak gitu. Gimana caranya kita ya mengatur duit untuk bisa ini duit ya ini bulan buat ini. Iya benar. Bahkan ada tuh ya yang orang-orang tuh saking nggak punya uang tuh kadang tuh selain melakukan tindakan kriminal yang tadi, mereka tuh kadang larinya tuh ke jalan yang nggak benar gitu. Contohnya dengan main judol. Kalian pernah dengar ya sih judol? Judul ya ngeslot gitu. Karena pernah dengar nggak kalian teman-teman yang main kayak gitu? Fanny mungkin nggak tahu sih. Kayaknya kalau orang-orang kayak gitu biasanya diem-diem aja nggak sih? Soalnya pasti nggak tahu ya. Mungkin bisa diem-diem juga karena pendapat orang pasti buruk nggak sih? Mungkin sepengalaman kami memang nggak pernah ketemu orang-orang yang buka-bukaan gitu ya. Tapi kalau Ifat sendiri gimana? Aku sih di lingkungan aku belum pernah nemu sih. Kayaknya nggak ada ya. Tapi ini tahu kalau selama pengalaman aku tuh justru tuh aku malah ketemu orang-orang yang gitu belak-belakan kalau pinjam duit lah mau nge-slot kayak gitu. Bayangin ada kayak gitu dan itu tuh masih sepantaran kita gitu loh. Dan ini berarti jadi ini ya apa insight buat kita kalau emang judi online ini tuh udah masuk ke ranah mahasiswa. Jadi kayak serem nggak sih? Ya, Karena nanti kan kita juga bakal bahas tuh kenapa judi online itu bisa sebahaya itu gitu tuh kenapa gitu. Tapi kayak ya kita dengar namanya aja judi loh, itu aja kan sudah hal yang haram gitu kan. Jadi kayak itu udah dipegang mahasiswa dan dengan entengnya tuh dia bilang pinjam dong mau deposit kayak itu gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa karena ya sebenarnya itu sangat melarang hukum Indonesia. Karena kan orang ada tuh yang kayak iseng doang gitu, tapi justru tuh yang kayak gitu tuh malah kadang juga kayak ikut-ikutan teman ya nggak sih? Betul. Kayak lu ngapain sih minjem duit, mending ini aja gampang gitu. Nanti dibayar pasti dibayar. Kayak itu serem sih, terlalu menggampangkan sebenarnya. Apalagi nih ya, kalian tau gak sih kalau banyak kasus terjebak judi online itu yang ranahnya nanti lanjut sampai ke pembunuhan. Iya. Aku pernah sih baca berita. Gimana tuh? Jadi ada seorang nih, ini kayaknya kejadiannya di Kalimantan apa ya? Wih, tempat Fabi dong. Bukan saya. Jadi tuh pelakunya tuh bunuh sepupunya sendiri karena kelilit utang judi online. Awalnya sih niatnya tuh nggak mau ngebunuh, awalnya diculik dulu nih sepupunya. Terus karena tadi diculik itu tujuannya tuh biar minta tebusan gitu ya orang tuanya gitu. Tapi karena si sepupunya itu berontak, dianiayalah sama si pelaku tadi. Terus daripada takut kan aksinya ketahuan, sekalian deh dibunuh gitu. Tapi itu bisa ya orang seberani itu kayak demi duit. Kepikiran nggak sih, maksudnya kita sebagai orang dengan akal pikiran yang sehat kan nggak mungkin kepikiran untuk bunuh orang lagi, nggak aniaya. Nah itu karena ibaratnya ada suatu kondisi yang pressure mereka untuk melakukan kayak gitu, jadi mereka ya itu perilakunya kayak setan gitu. Kebayang nggak sih cuma apa sih cari uang, dia harus bunuh orang dulu kayak apa coba, kebayang nggak sih? Setan aja minder ya. Nah betul ya, kayaknya juga nggak mungkin tuh masuk sampai bunuh, dia bunuh sendiri gitu. Dan yang setan ini kayaknya nggak sesuai briefing gitu.
gue cuman ngasut aja loh ya, eksekusinya doang nih. Iya betul. Tiba-tiba dia inisiatif sendiri. Iya. Sebenarnya emang sakit sih. Sakit banget ya. Itu kenapa coba? Terus kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya tuh ngerinya ada salah satu YouTuber mengutip namanya Ferry Irwandi itu, dia lihat laporan PPATK kayak laporan keuangan gitu, dan dia tuh dapat data kalau uang masyarakat. Jadi kan gini, kalau kita pengen barang nih, kita beli barang, kita kasih uang kan, ya udah uangnya tuh muter gitu loh, karena uang kan di perekonomian kita kan akan terus berputar. Tapi di laporan PPATK ini uang masyarakat, uang negara itu keuangan kita tuh habis sekitar berapa coba untuk judi online? Berapa 100? 100 sekitar 200 triliun. Buset. Wow, itu triliun udah bisa beli sosis berapa? Sosis Beli pentol berapa? 200 triliun, 200 triliun loh, bukan juta. Jadi Itu banyak banget sih. uang 200 triliun itu perputarannya tuh lari ke judi online. Dan kalian tahu udah berapa banyak masyarakat yang main judi online itu setiap tahunnya tuh terus meningkat, karena kan kalau kalian tahu ya, judi online tuh sebenarnya udah ada dari zaman bahula, Orde Lama, Orde Baru itu kayaknya juga udah ada gitu loh. Tapi sekarang nih karena sosial media juga makin canggih ya, ini tuh seiring berjalannya waktu tuh meningkat sampai ada di angka 2,7 juta. 2, juta apa tuh? Orang Indonesia, iya. Jadi tercatat orang Indonesia sebanyak 2,7 juta itu tuh semuanya main judi online. Dan kalian tahu datanya 2,1-nya itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Menengah ke bawah, bayangin. Orang-orang yang mungkin mohon maaf penghasilannya aja mungkin pas-pasan gitu buat saya, atau cukup lah. Tapi mereka tuh main gitu loh. Dalam artian di sini mereka depositnya mungkin kurang lebih di bawah 100.000 gitu. Jadi masukin. Karena tuh kan sistemnya kan kayak masukin duit terus ya udah ntar ini kan kayak roulette atau semacam apalah, aku juga kurang paham karena nggak main kan gitu. Tapi sebenarnya judi online tuh dari mana sih, kayak kok bisa gitu loh orang-orang juga selain media sosial itu loh, kayak kenapa mereka bisa tergugah gitu? Ya ini sih nggak ada yang tahu juga sebenarnya. Tapi kayaknya tuh emang dari awal tuh juga udah ada bandar, maksudnya bandar judi itu emang udah ada. Terus tuh akhirnya mereka upgrade biar bisa dilakukan secara online gitu loh. Dan itu kan emang konsepnya judi itu kan kasih uang, terus ya udah ntar balik modal atau rugi gitu kan. Jadi keyakinannya orang-orang tuh kan kalau masukin banyak, kembalinya tuh malah lebih banyak gitu loh. Dan kalian tahu nggak sih kalau maraknya, maksudnya meningkatnya kasus judi online itu dimulai ketika pandemi, ketika masa pandemi itu. Jadi Karena lagi ekonomi lagi turun-turunnya nggak sih? dan orang gabut kan waktu itu kayak mikirnya tuh judi online tuh buat mereka tuh mikirnya judi online tuh buat ya udah Refreshing gitu ya. refreshing, nambah keuntungan, karena kan mereka kan ya manusia tuh kan emang selalu pengen yang instan tuh ya. Bentuknya aku kayaknya nggak. Soalnya standar bentuknya game ya. Ya, kalau judi online itu. betul. Game, Tapi sebelum waktu itu memang bentuknya kayak masih ya udah slot judi online gitu loh. Tapi emang sekarang dimanipulasi dan di trik gitu loh. Jadi bungkusnya tuh sekarang game slot. Jadi orang-orang tuh mungkin nggak sadar mereka main judi gitu loh, padahal mereka lagi main game. Jahatnya itu. Nah, orang-orang nih di masa pandemi itu pengen ya udah cari untung gitu kan. Mereka masukin pengen tiba-tiba jackpot gitu. Tapi mereka nih nggak tahu kalau ternyata tuh 90% uangnya tuh hilang di judi online gitu loh. Tapi nggak sadar ya mereka ya. Jadi kayak mungkin pengennya iseng-iseng aja gitu loh, tapi mereka nggak sadar kalau tiba-tiba tuh uangnya tuh udah nggak ada kayak gitu. Dan akhirnya kita tahu bahwa 90% memang uangnya hilang gitu loh. Tapi masyarakat nih nggak sadar gitu loh. Karena memang mereka kan pengennya kan, jadi gini, sistem di judi online itu adalah ketika mereka masukin uang, itu tuh sebenarnya udah disetting sama bandarnya sampai berapa kali perputaran mereka menang, katakanlah seperti itu. Sedangkan manusia tuh ini nggak akan pernah puas gitu loh. Mereka tuh nggak suka kalah, manusia tuh nggak suka kalah. Jadi ketika satu kali mereka depo dan mereka nggak dapat jackpot, ya udah mereka bakal terus masukin gitu.
sampai ya udah tiba-tiba uangnya udah nggak ada gitu loh. Malah ketagihan. Iya betul, karena Itu memang bener sifatnya itu adiktif seperti itu. Kayak mereka tuh berekspektasi gitu nggak sih? Mm-mm. Oh mungkin nanti aku bakal menang, terus aku bisa balas kekalahannya yang udah itu. Kita balas nih. Kita balas di percobaan yang berapa Iya. ya. Iya. Tapi buktinya emang nggak akan pernah balik gitu loh. Dan judi online tuh memainkan psikis para pemainnya. Seremnya seperti itu. Jadi mereka itu men-setting biar di awal-awal mereka main memang ya udah dibiarin menang dulu ya. Jadi mereka euforia tuh, oh emang dapat uang tuh secepat ini bisa lewat judi online gitu. Tapi ya lama-lama nggak mungkin kan kayak badannya tuh berbagi. Kayak kamu mikir gak sih adakah orang yang tiba-tiba kayak pengen ya udah nih aku bagi-bagi uang aja, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi karena mereka udah kebiasa sama pola pikir yang ya udah nih pasti menang, akhirnya mereka masukin terus gitu sampai ya akhirnya udah nggak punya uang gitu loh. Tapi aku pernah dengar juga kalau misalnya judi online itu dari pengguna pertama itu dikasih bonus gitu, iya kan, dikasih bonus terus jadinya atau enggak yang paling ini sih dampaknya kayaknya ngajak teman gitu loh Kak. Jadi kayak kamu apa, ayo Kak, Ivan kita main judi online. Terus misalnya kakak udah login terus nanti aku dapat bonus gitu juga. Jadi makanya dan itu nggak ada batasnya gitu loh. Jadi kayak semakin banyak ya aku semakin dapat untung, maksudnya kayak gitu. Dan karena itu juga kali ya, jadi dengan 2,5 juta itu luar biasa banget sih angkanya. Oh makanya mungkin menjadi lebih banyak karena ada Banyak. sistem yang ngajak-ngajak tuh Iya, dapat bener. bonus tadi ya. Tapi wah itu marketing Iya, yang pinter Luar banget biasa ya. sih. orang-orang jahat ya. Ada Ada aja yang ada aja ini. betul. Terus mereka tuh juga ini tahu membungkus ini tuh dengan promosi lewat influencer. Marketingnya gitu ya. Iya. Jadi yang seremnya sekarang tuh influencer tuh justru Malah- mempromosikan tentang judi online ini. Dan kan gini ya, tidak merendahkan profesi seorang influencer dan mereka yang menerima endorse gitu ya. Cuma kan kadang ada beberapa yang tidak membaca briefing secara benar-benar Iya. menyeluruh gitu. Dan akhirnya mereka ketika udah dicekal nih kalau kamu mempromosikan judi online, terus alasannya di briefing tuh ini bukan judi online tapi game slot. Nah begitu, jadi bungkusnya perusahaan judi online ini tuh udah nggak slot judi online lagi, jadi lewat game gitu loh, game slot. Nah sedangkan kita tahu nih kalau game itu kan peminatnya apa? Anak-anak dong, Iya, anak-anak, remaja. Semua usia deh Ya, kayaknya. sekarang aja betul. sepupuku udah bisa main ML. Nah. Sepupuku masih 3 SD coy, aku 3 SD ngapain? Hati-hati tuh karena Iya, ini influencer yang dimaksud tuh sebenarnya tuh streamer dari platform apa gitu, dan dia itu lagi main ML gitu kan, lagi Iya. turnamen atau apa segala macam. Terus tuh mereka tuh konsepnya tuh disawer sama perusahaan Saweran. judi online ini. Iya. Dan nanti mereka ketika disawer banyak tuh mereka disuruh nyebutin, oh ini Sponsornya gacor, ya. ini gacor, kalian mau Wah, duit di makasih, sini makasih gitu. Nah, Iya. bayangin kalau itu informasi itu sampai ke anak SD. Iya, itu serem banget sih. Anak Kayak SD. banget. Mungkin aja orang tuanya kayak sebenarnya nggak tahu ya ini paling main game doang Hmm. gitu. Tapi tiba-tiba mungkin Dapat tagihan. Iya, dapat tagihan tiba-tiba. Serem banget. Dikejar dan panggil gitu. Iya, Jadi orang serem tua banget tuh ya. kan ya sewajarnya aja bekerja. Mm-mm. Tapi kalau anak-anaknya ini nggak diawasi, apalagi sekarang sosial media kan makin serem, Iya, bener banget. makin ini yang nggak wajar gitu ya. Judi online kenapa bisa informasinya sampai ke anak SD? Anak SD udah main slot, udah tahu judi online. Kalian SD ngapain? SD ngapain ya? Aku masih beli apa? Minum-minum jajan di Minum-minum kantin. jajan. Aku main itu sih anak-anak. Anak-anak kan. Iya, iya. Orang-orang mah dulu Atau main BPM-BPM anak-anak. nih. Iya. Main nikah-nikahan, main Iya. masak-masakan. Main Sekarang main judi-judian. Sama banget. Ngeri banget. main Uno aja kan di sekolah udah kemarin sih. Iya. Nah itu kan Iya untuk beberapa sekolah yang mungkin memang ada regulasi gitu ya. Tapi kan ada tuh kadang orang tua yang lalai atau sekolah mungkin Iya. nggak aware sama anak-anaknya. Karena media sosial tuh udah cakup banget seluruh udah semua umur. Betul. Mungkin juga anak bayi itu aja kadang udah dikasih HP. Jadi emang ya perlu banget sih, apalagi untuk di bawah umur tuh perlu banget sih pengawasan orang tua tuh. Ya benar-benar peran terpenting ya orang tua ya. Benar banget. Dan kalian tahu nggak sih kalau orang-orang yang
emang otaknya ini udah kepikiran buat judi gitu ya. Kalian kalau punya uang 50.000 deh, kalian buat apa? 2.000 kali aku buat jajan, apa enggak jajan sih? Jajan ya, selalu jajan. Jadi langsung gue jajan. Perut nomor 1. Nah, perlu nomor Bisa, 1. benar. Oh nggak dibolehin ntar rewel. Agak paling irit-irit buat makan 2 hari. Nah, Iya. kita dengan akal pikiran yang sehat 50.000 kita buat apa sih itu? Orang yang judi 50.000 ini akan mereka sisihkan buat apa? Buat dimasukin depo. Tetap Depo lagi, depo lagi. Sehat gak kira-kira pola pikiran ya, pasti enggak sih kak, kayak ya harusnya bisa lah mikir yang lain lah ya. Perluannya kan banyak pasti. Sebegitu merusaknya tuh judi online tuh kayak seserem itu gitu loh. Karena ternyata tuh orang-orang tidak bertanggung jawab kayak gitu tuh juga makin pintar. Ditaruh promosinya di mana-mana. Terus jadinya kita nggak ini deh. Kadang tuh juga kayak sebatas kita buka website atau artikel apa gitu tuh kadang ada. Iya. Betul. Semudah itu Betul, juga. betul banget. Dan ini bisa jadi kritik buat beberapa media sebenarnya. Kan media itu kan karena diakses banyak orang, jadi mereka kan dapat komersil dari situ. Tapi nggak mesti dengan harus menerima semua iklan terus. Benar. Semua ini harus ditaruh ke media itu dong. Emang harus kritis sih, apalagi kayak apalagi influencer Nah, kan. Masa sih nggak bisa mikir itu, Iya, mohon maaf. Terus kan harusnya ada manajemennya gitu kan ya, Iya. yang ngurusin itu Betul. nggak dibaca baik-baik. Kadang tuh juga kadang tuh juga misalnya yang penting mungkin duitnya kali ya diterima kali ya. Betul. Itu sih marah sih. Apalagi kan mayoritas mereka ngasih donasinya kan jumlah uangnya gede banget kan ya. Betul. Betul banget. Tapi ini ya, dilihat dari beberapa kasus pembunuhan yang terjadi karena judi online. Baru-baru kemarin ini loh, ada yang ibu rela jual ginjal. Pernah dengar nggak sih? Jual ginjal karena anaknya ya udah hutang judi online gitu. Bayar. Dan FYI ya, kalau kalian cari di semua kanal sosial media tuh ketika kalian ketik judi online, langsung keluar pengalaman orang sebegitu banyaknya yang pernah terjerat judi online. Kayak ada bahkan istri yang udah menikah gitu kan, dia bilang suamiku sekarang masih nggak bisa berhenti, sekarang akhirnya tinggalin cerai lah. gitu. Iya kan gitu. Terus ada juga yang harus dijual, bahkan ada yang sampai jual aset, motor, rumah, mereka semua mereka jual biar dapat modal balik gitu loh. Orang-orang tuh mikirnya tuh kayak mereka tuh sebenarnya main karena mereka emang udah nggak punya apa-apa lagi gitu loh. Jadi mereka main ya karena memang mereka udah nggak punya apa-apa lagi. Tapi dia itu nggak berhenti gitu loh, jadinya gitu terus. Ya itu udah nggak punya apa-apa, akhirnya bisa nimbulin itu deh, kriminalitas dari perampokan, terus mungkin penipuan. Nekat sih yang muncul banyak orang-orang nekat. Iya, betul. Jadi mungkin penipuan-penipuan yang ini saya lagi sama saudaramu gitu. Mereka kena jadi online gitu. Iya. Saya keinget itu sih penipuan yang dari SMS itu. Gimana tuh? Masih inget saudaramu yang dari Kalimantan kan? Kenapa sih Kalimantan banget? Kalimantan mana gitu. Kan biasanya orang yang dari sana tuh kayak sukses-sukses gitu loh. Makanya ini dari Atau aku kecelakaan gitu. Iya. Boleh nggak? Gitu. Itu kalau nggak hati-hati sih ini ya, makanya jangan jadi Kenapa? jadi nggak tahu ya ini termasuk pokoknya kejadiannya mirip kayak gitu, cuman tuh waktu SD jadi ada bapaknya teman aku itu tiba-tiba buru-buru tuh langsung ke kampus kan ke sekolah SD. Nah itu langsung kayak mana sih ini mana isi iya nanti saya kirim ke, pokoknya sambil jalan tuh sibuk banget gitu, sedangkan anaknya lagi makan jajan di kantin belakang. Terus kayak kenapa apa ini katanya anak saya jatuh minta ada bla itu, terus kayak ya aku juga sebenarnya banyak banget sih orang-orang menipu dan nekat kayak gitu sebenarnya. Ya, akhirnya kan judi online itu memunculkan perilaku kriminal seperti itu ya, apalagi memang mereka tuh memainkan psikis orangnya gitu loh. Dan aku juga baca sih beberapa jurnal yang bilang kalau orang-orang yang main judi online itu memang mereka akan muncul rasa kecemasan yang lebih tinggi sebenarnya. Jadi mereka cenderung lebih anxious, sering cemas gitu, dan itu bisa disembuhin dengan mereka depo gitu. Sama tendensinya ketika selingkuh dan apa gitu. Jadi memang itu adalah apa ya, kayak ada dopamin. Emang satu apa ya? Oh, salah iya, satu iya. things
di otak yang memang dia tuh bertugas untuk itu gitu loh. Jadi kalian pernah dengar nggak kalau selingkuh itu bisa disebutkan karena genetik gitu. Itu memang Iya, pernah diturunkan. baca sih. Jadi ada hal di otak kita tuh yang memang menerima hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi kan kopinya kan jadi nggak ini juga kan, nggak baik juga gitu. Tapi itu jadi susahnya untuk berhenti ya. Itu dia akhirnya kenapa orang-orang judi online ini sangat susah untuk berhenti ya, karena ada adiktif itu tadi. Jadi ada memang di otaknya tuh kok ya delalahnya dia tuh kejerumus sama hal kayak gitu, terus dia punya gen kayak gitu, jadi akhirnya susah berhenti. Terus juga selain karena adiksi itu juga disebabkan karena sifat alami manusia sebenarnya. Iya, nggak gampang puas, Nah. nggak gampang puas. Pernah tadi. dengar ini nggak sih, Seven Deadly Sins? Enggak. 7 dosa Oh, manusia. tahu. Nah, Itu yang itu. ada di SpongeBob kan katanya. Ya, yang itu seraka katanya di Seven apa? Deadly Sins itu Mr. Krabs. Itu kali gitu tuh. direpresentasikan. Jadi memang ada sebuah term gitu ya, terminologi atau urban apalah gitu yang bilang kalau manusia itu memang alaminya punya 7 dosa katanya seperti itu. Dan salah satunya tuh adalah greedy atau tamak. Nah, jadi memang manusia tuh nggak akan pernah puas. Jadi mereka tuh nggak suka kekalahan gitu kan. Jadi nah dengan psikologi manusia yang seperti itu tuh akhirnya para perusahaan judi online ini merancang permainan yang memang mereka didesain untuk kalah sebenarnya. Tapi mereka nggak pernah sadar gitu. Triknya adalah jadi kalau ada, kalian tahu mesin capit gak sih? Iya. Nah, jadi Iya. mesin capit itu disetting untuk masukkan koin keberapa baru nanti capitannya kuat gitu. Nah itu sama seperti judi online itu kerjanya juga seperti itu. Jadi baru dimasuk yang berapa baru nanti uangnya keluar gitu. Nah masalahnya nih, setiap kita coba untuk masukkan uang lagi, kita tuh percaya kalau uangnya tuh pasti balik lagi Iya. gitu. Padahal enggak. Iya. Gitu. Tahu banget ya kayak Nah, kenapa tuh? Jangan pernah ikut nih. Bandarnya kah? Tidak, ini kan riset, Ya, wawancara. Jadi ada orang dalam ini nih, ada orang dalam judul-judul semua saya tahu gitu. Pernah main sih. Tolong jangan. Hubungi. Halo BNN. Halo. BNN salah ya? Salah instansi sih. Oh ya, instansi. Salah instansi. Pak Polisi. Yang main kucing tuh loh. Instansi. Jadi gimana kira-kira biar mereka yang maksudnya kita nih sebagai mahasiswa kesehatan gitu ya, memandang gimana sih biar kita tuh terlepas dari jeruji yang seperti itu, dari lingkaran setan yang seperti itu. Mungkin harus diniatin dari awal dulu ya. Niatin sendiri mau berhenti, terus mungkin bisa bilang ke orang terdekatnya gitu, akuin aja kalau aku udah kecanduan gitu loh. Terus minta tolong, kasih support gitu. Sama kalau menurut aku sih jauhin teman-teman yang kayak gitu Ya, pastinya lingkungan. dari lingkaran-lingkarannya kayak gitu kan. Kalau misalnya tetap itu kan ya lingkaran setan, tetap aja di situ. Terus juga kayak ya harus ini sih dari dirinya sendiri harus kritis kayak ya si ini duit nih nggak boleh sampai habis nih, duitnya harus pakai yang lain kayak mungkin mau cuman sebatas kumpul sama teman itu kan juga sebagai apa ya, mungkin kan judi tadi, game judi itu kan sebagai kayak kesenangan pribadi. Tapi kan kalau misalnya sama teman-teman juga bisa kan, maksudnya ya yang lain tuh juga masih ada lah manfaat-manfaat yang untuk kesenangannya itu gitu sih. Mungkin bisa duitnya buat nabung atau untuk mungkin untuk membeli apa ya, untuk tahap selanjutnya mungkin udah kerja membeli saham dan sebagainya itu kan bisa ya. Benar-benar banget. Mungkin kalau misalnya yang udah pecandu akut nih, pecandu akut tuh mungkin bisa nyerahin gitu ya keuangan dia ke orang lain gitu, misalnya nyuruh ibunya ngatur duit gitu, biar nggak semena-mena gitu gunainnya. Karena kita juga ini kan pendekatan ya, maksudnya kan nggak mungkin dari yang nggak bisa terus langsung bisa gitu kan, harus pelan-pelan dulu. Dan kita juga harus sadar dan emang tahu fakta kalau memang uang sebanyak itu tuh nggak bisa kita dapetin secara instan. Iya, itu aduh, kalau mindset yang benar-benar penting. Benar-benar. Dan ada namanya
aku baru aja tahu sih kayak ada namanya anak-anak sedini mungkin tuh harus dikasih tahu namanya delayed gratification. Jadi gimana tuh misalnya anak tuh ada nih mau es krim gitu, mau es krim, aku mau es krim pasti kayak gitu kan. Tapi orang tua itu harus bilang nanti ya, mama harus bersih-bersih dulu kayak gitu. Jadi nggak langsung ya udah beli aja sih tuh, enggak. Atau juga bisa kalau misalnya secara contoh orang dewasa kita sudah punya duit kayak sudah punya duit, anggapnya duit bulanan itu kan. Nah terus tuh kita bisa aja CO apa deh, CO sembarang deh, kasih lah duit ya, sebenarnya bisa. Tapi kita harus mikir dulu kayak ini sebenarnya penting atau enggak, balik lagi ke butuh enggak, ingin ya cuma ingin doang. Atau ada namanya untuk nahan diri itu misalnya 1 sampai 3 hari misalnya bisa. Atau kayak mungkin lebih panjang lagi untuk membeli barang-barang yang lebih mahal lagi, mungkin sekitar 1 sampai 3 bulan kita tuh harus nunggu lagi sebenarnya penting atau enggak. Jadi emang ya untuk nahan diri itu penting banget sih untuk tentang keuangan itu. Jadi kalau misalnya habis menghitung misalnya 3 bulan udah nggak kepikiran, berarti nggak penting ya barangnya itu? Kemungkinan iya, jadi kayak ya cuma sebenarnya dong. Atau enggak, jangan sekarang banyak banget namanya diskon ya, jangan nih. Oke, cewek-cewek yang Shopee boleh komersial nggak? Sorry nggak boleh kemakan namanya diskon kayak. Pada ada namanya, aku jadi ingat lagi di Twitter tuh ada bilang misalnya ada kayak kan base kayak aku dapat diskon segini beruntungnya aku. Pada sebenarnya itu harganya ditulis ada 100 coret 20.000, 100 dicoret kayak 50.000. Harga aslinya ya 50.000 itu. Jadi bukan kayak itu diskon, sebenarnya emang gimmick aja sih. Kayak bahaya sih. Kadang kan ada juga orang-orang kayak aji mumpung ya. Itu tuh sebenarnya ya perlu ditahan-tahan sih menurut aku. Dalam artian ini ya, kita berpikir panjang gitu. Harus apalagi kaitannya sama uang. Dan kita juga ini sih harus tahu kalau kerja keras itu jadi itu kita tuh kerja untuk menghasilkan uang atau uang gimana sih, kayak kita tuh kerja untuk menghasilkan uang, bukan uang yang bekerja untuk kita. Jadi kita tuh gimana ya, kayak konsepnya tuh uang tuh jangan bikin kita kerja gitu loh. Jadi kita kerja tuh karena memang butuh uang gitu. Dan dengan itu kita jadinya bisa lebih menghargai kerja keras karena kan kita melalui proses yang susah gitu ya untuk dapat duit. Jadi akhirnya uang yang kita dapat pun kita bisa hargai gitu loh. Dan akhirnya tidak menjerumuskan kita ke hal-hal yang anggapannya kayak mungkin terjadi sama orang kaya yang emang udah 7 turunan. Jadi kan anak-anaknya nggak harus ini ada bokap gua kok gampang gitu. Ya sebenarnya nggak gitu karena jadi mereka memang harus walaupun udah kayak itu tetap harus melanjutkan karena kerja keras gitu. Jadi nggak goyang kaki aja. Jadi langsung tunjuk aja. Jadi kesimpulannya ya manajemen keuangan itu sangat-sangat perlu sih. Kesimpulannya dan jangan judi. Karena judi. Apa lagunya Roma Irama tuh? Judi. Menjanjikan kemenangan. Saya nggak menjanjikan dia. Nggak menjanjikan gitu. Gimmick ya. Tanpa kita sadari akhirnya petuah yang dikeluarkan oleh beliau benar gitu. Dituangkan dalam sebuah lagu dan itu memang jadi reminder buat kita semua ya jangan judi gitu. Mungkin buat teman-teman yang mau terjerumus gitu bisa ditelaah ya lagunya. Harus didengerin ya. 7 hari 7 malam. Hati nuraninya gitu ya biar kena. Jangan judi. Itu ada liriknya juga tuh. Gimana? Uang judi najis tiada berkah. Siap. Dengar kan liriknya itu. Gimana uang judi najis tiada berkah. Jadi tolong ya Kak Cacan berhenti. Kita sudah tahu kok. Iya tahu. Tapi kita milih untuk bungkam. Tinggal keluarganya aja nih nanti. Tiba-tiba habis ini bisa pinjam 100. The real lah. Jadi begitu ya adik-adik. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Sudah. Mantap ya. Lumayan.
Berapa lama tuh tadi? Ya tuh muter-muter. Karena kita alokasinya agak lama. Kayaknya nggak sampai sejam. Tapi tadi udah runtuh ya? Insya Allah. Ya nggak tahu. Tapi udah agak keluar. Iya. Ini di mana nih? Terus kayak balik sini. Iya. Sempat lupa bagianku